Jadi saya terakhir sama orang tua itu hanya sampai kelas 6 SD. Apa yang membuat Pastor pada saat itu menjadi titik di mana Pastor berbalik gitu ya atau bertobat? Ya, Oke. kalau nyanyi tepuk tangan itu pasti sesat. Jadi kita itu untuk ikut persekutuan doa masih sembunyi-sembunyi. 2004. Ya, saya digaji tiap hari Minggu 20.000. Ya dapat hari Minggu, habis hari Minggu. Iya. Sisanya hiduplah dengan iman, tapi puji Iya. Tuhan. Hai Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Perjalanan hidup membentuk karakter dan attitude seseorang yang hasilnya bisa positif, bisa negatif. Fase ini sangat krusial karena sering terjadi di masa-masa usia muda yang akan berdampak besar baik positif maupun negatif untuk kehidupan mereka selanjutnya. Mengapa ya itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Bagaimana supaya kita jadi lebih baik? Lanjut yuk, nonton sharingnya dan jangan di skip ya. Halo, shalom semuanya Sobat SIC, ketemu lagi dengan gue Lala. Dan kali ini tentunya aku gak sendiri. Selalu ditemani sama sahabat spesial yang menginspirasi untuk kita semua. Siapa lagi kalau bukan Pastor Mipsem. Aduh, well, boleh dong tepuk tangannya nih, mana nih? Oke nih, wah hari ini kita sama-sama bersyukur ya karena boleh dipertemukan kembali dengan Pastor. Kali ini berbeda. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol di salah satu media podcast kami yaitu Sharing is Caring. Pastor Sam ya, aku panggilnya ya. Pastor Sam, kali ini tuh kita akan sama-sama sharing tentang gimana sih Pastor Sam ini dari mulai masa kecilnya mungkin, masa remaja sampai dengan dewasa gitu ya. Terus karakter apa yang Pastor Sam sampai saat ini dipegang seperti itu. Nah, nanti boleh nih pastinya menginspirasi untuk teman-teman sobat-sobat SIC semuanya. Well, tanpa kita tunggu-tunggu lagi, kita langsung aja nih tanya Pastor Sam ya. Nah, Pastor Sam boleh dong ceritain sedikit mengenai latar belakang Pastor dari mungkin boleh remaja atau masa kecil sampai dengan sekarang ini. Ya, saya mungkin mulai dari SD ya, SD karena kita tinggalnya di desa, di NTT itu cukup jauh ke desa. Jadi zaman saya dulu itu kendaraan ke sekolah itu belum ada. Jadi pakainya zaman kami itu kuda ya. Ke sekolah itu pakai kuda, bukan motor ya. Jadi akhirnya karena sekolah itu jauh, kami pergi ke sekolah itu SD itu bolak-balik itu sekitar 10 kilo jalan kaki. Akhirnya harus pakai kuda lah. Nah, akhirnya di SD kelas 6 itu karena jauh, papa saya nitip saya ke orang, tinggal di keluarga gitu. Jadi saya umur sekitar SD kelas 6 itu udah nggak sama orang tua lagi. 6 SD? 6 SD. Dan karena sekolah di NTT cukup jauh, SMP sudah tinggal sendiri. Sudah tinggal sendiri. SMA tinggal sendiri. Jadi saya terakhir sama orang tua itu hanya sampai kelas 6 SD. Wow, ya, survive sekali ya. Jadi ya kalau salah satu karakter yang tumbuh dalam hidup saya itu ya mandiri. Mandiri, semua udah ngerjain. pasti. Karena dari kelas 6 SD tadi ya, udah mulai sendiri, Ya. udah jauh dari orang tua gitu. Jauh dari orang tua. Oke, nah gimana tuh Pastor? Kan maksudnya namanya juga anak kecil, remaja, pasti kan Pastor juga pernah mengalami. Pasti ada dong misalnya pengen tahu sesuatu kayak gitu. Nah gimana sih Pastor sampai pada saat itu menanggapinya? Ya karena Tentang pergaulan ya mungkin ya lebih. kalau pergaulan di waktu itu kita di Timor, di NTT terutama di kota Soe itu masih rata-rata aja. Di zaman itu televisi masih hitam putih. Ya. Jadi handphone juga belum ada. Jadi pergaulan kalau yang dibilang ngerusak mungkin zaman itu cuma rokok doang. Rokok aja ya. Rokok aja. Yang tapi lainnya. puji Tuhan dari kecil saya enggak. Jadi
Saya di waktu SMP kelas 2 mau masuk kelas 3 itu saya sudah takut dengan yang namanya neraka. Jadi itu pertanyaan itu ada terus. Oke. Ada terus tentang surga neraka. Saya nanti masuk surga atau neraka itu pertanyaan ada di hati saya terus mulai dari SMP sekitar kelas 2. Ya, jadi secara pergaulan sih ya nggak terlalu ini sampai SMP kelas 3 disitulah saya bertobat umur 14 tahun. Umur 14 tahun. tahun. Apa yang membuat Pastor pada saat itu menjadi titik di mana Pastor berbalik gitu ya atau bertobat? Ya, kalau di usia segitu ya surga neraka itu aja, nggak mau masuk neraka. Hanya kepikirannya itu. Ya. Surga dan neraka. Kenapa kok bisa kepikiran itu sih? Nggak tahu ya, di usia segitu sudah ada pertanyaan itu di hati. Akhirnya ada dulu zaman kita itu masih persekutuan doa. Jadi kalau zaman itu tepuk tangan itu aja udah sesat itu. Ya, kalau nyanyi tepuk tangan itu pasti sesat. Jadi kita itu untuk ikut persekutuan doa masih sembunyi-sembunyi. Dan dilayani satu kakak rohani waktu SMP kelas 3 itu, saya masih ingat Wahyu 3 ayat 20 dan 21. Lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Disitulah titik awal saya mulai sungguh-sungguh cinta Tuhan. Jadi ya Tuhan, ya. Kayak ngerokok, pacaran, apa semua di usia segitu kita udah sudah diajarin yang itu nggak boleh gitu. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Saya pegang itu sampai saat ini gitu ya. Keren. Pastor, Ya. mungkin berbeda kali ya dengan anak-anak zaman sekarang. Aku mau tanya Pastor, apa di masa kecil momen apa yang nggak bisa terlupakan? Masa kecil ya. Mulai masa kecil, remaja deh. Yang benar-benar nggak bisa terlupakan nih, selalu teringat dan membekas sampai dengan sekarang. Saya di satu sisi mandiri dan karena waktu SMP itu kita uang jajannya itu 10.000 per bulan ya, Iya, 10.000 per bulan. Jadi yang saya masih ingat sampai sekarang itu saya suka karena papa mama saya PNS. Jadi di zaman gitu kalau papa mamanya guru itu nggak boleh cari duit gitu, nggak boleh karena papa mamanya PNS. Saya sembunyi lah ambil hasil dari kebun, saya sembunyi ke pasar nggak sekolah. Jual dapat duit. Bener. Dari situlah setiap hari Minggu ya sampai saya bisa ingat tiap hari Minggu itu saya jualan untuk dapat duit supaya nggak minta dari orang tua. Nah jadi di situ nambahlah kemandirian. Apa-apa semua usahakan sendiri, mau ke kampung juga minta kan jauh, nggak ada alat komunikasi. Nggak ada alat komunikasi ya. Mandiri. Nah itu saya masih ingat sampai sekarang. Terus ada satu lagi waktu saya dibaptis SMA. Wah itu kan di zaman itu tepuk tangan aja sesat. Apalagi di SMA itu saya sudah dibaptis. Wah itu papa saya datang silahkan pilih persekutuan doa atau keluarga. Disitulah saya doa pertama kali doa puasa 40 hari itu waktu SMA supaya orang tua setuju. Dan akhirnya puji Tuhan lembutkan hati orang tua sampai sekarang satu keluarga kita semua sudah sama-sama bisa kenal percaya. Tuhan, ngalamin Tuhan. Ya dari momen itu. Nggak mudah ternyata ya. Nggak mudah ya kelihatannya Pastor ya. Ya, maksudnya dari kecil gitu harus mandiri begitu kan, ada satu momen harus jual, mandirinya sih bagus poinnya ya, tapi ngambilnya sendiri itu ya salah ya. Tapi ya itu dia karena mungkin latar belakangnya karena udah kebiasa mandiri itu ya kayak Pastor. Nah sampai dengan proses sekarang ini nih Pastor kan menjadi seorang pendeta. Nah proses sampai dengan akhirnya Pastor memilih menjadi seorang pendeta hamba Tuhan itu gimana sih? Oke. Ada satu momen lagi yang saya pikir itu luar biasa buat saya ya. Jadi saya datang ke sini ke Jawa itu dipilihkan kuliah sama orang tua. Tahu-taunya sudah disuruh ikut kenalan ini ke Jogja. Naik kapal laut masih waktu itu. Akhirnya daftar di kehutanan yang saya sendiri nggak tahu juga itu apa ya. Saya daftar di kehutanan, lulus karena itu jurusan yang paling diminati di NTT waktu itu. Hanya waktu lulus yang diperlukan itu dari kehutanan itu 3 orang. Di tahun 2002 saya lulus kuliah 96. Nah waktu saya lulus disuruh pulang karena butuh 3 orang. Nah waktu itu yang ada cuma saya sendiri.
yang harusnya saya udah pasti ini Iya, keterima. betul. Mau jawabannya salah pun pasti keterima karena perlu. Karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke. Tapi sebelum saya kuliah, saya berdoa, Tuhan hidup saya ini untuk apa? Tapi waktu saya berdoa sebelum kuliah itu ada satu pernyataan yang datang ke saya terus-menerus, build my house and I will build your house. Bangun rumahku, maka aku akan bangun rumah. Jadi di saat lulus semua teman udah mikir mau kemana, di pikiran saya cuma satu, saya mau full time. Bisa langsung tergerak hatinya seperti itu. Iya, tapi itu hati saya. Ya. Tapi sekarang harus berurusan dengan orang tua nih. Nah, Jadi gimana caranya? Saya pulang, saya nggak bawa ijazah. Saya tinggal di Jogja. Jadi secara otomatis saya nggak bisa daftar. Satu keluarga besar saya marah semua. nggak terima Kumpul pokoknya. nggak terima. Ini peluang sudah ada di depan mata. Betul. Kamu tinggal daftar kerja di usia 22 tahun sudah jadi PNS itu luar biasa. Waduh, saya stres juga gitu, stres. Akhirnya saya tunggu 6 bulan di rumah sampai orang tua saya setuju untuk balik ke Jogja. Akhirnya 6 bulan dia oke, tapi saya pergi nggak diantar. Saya balik ke Jogja. Saya balik ke Jogja, ke gereja saya yang lama. Mau ngurus komsel aja deh. Ngurus komsel. Dan saya ingat saya sampai dari gereja juga nggak ada duit. Jadi saya full timer tapi nggak ada gaji. Wow. Dan akhirnya komsel itu bertumbuh sampai banyak. Akhirnya dari area saya mereka putusin untuk gaji saya lah. Gaji saya waktu itu saya ingat 20.000 per minggu. Per minggu. Ya. Di tahun 2003-2004 tuh. 2003-2004. Ya, saya digaji tiap hari minggu 20.000. Ya dapat hari minggu, habis hari minggu. Iya. Sisanya hiduplah dengan iman. Tapi puji Tuhan, jiwa-jiwa tambah banyak yang dimenangkan. Dan saya mulai berdoa Tuhan. Karena waktu saya lulus, buku rohani lebih banyak ya di kamar saya dibanding buku kehutanan. Kehutanan ya. Ya, gak ada, lebih banyak buku rohani. Akhirnya saya berdoa Tuhan, saya pingin sekolah ke City Harvest. Saya coba cari sekolah itu dan gak ada duit. Gaji saya 20.000, mau nabung kayak apa juga gak bisa gitu. Akhirnya saya kenalan dengan teman-teman dari Australia, bantu mereka. Suatu saat mereka tawarin kuliah di City Harvest. Wow. Kuliah di City Harvest tahun 2008. Tapi 2007 pertama kali saya keluar negeri itu nggak ada duit, pas-pasan lah. Duit pas-pasan, saya naik kereta dari Jogja ke Jakarta, terus naik pesawat ke Batam, dari Batam naik kapal, dari Jakarta ke Medan, dari Medan naik kapal laut ke Malaysia, Malaysia naik bus ke Singapura. Wow. Nah itu pertama, disitulah Tuhan ngomong, tahun depan kamu akan kuliah di sini. Tapi ada perintah Tuhan lagi, pulang laptopmu yang ada di rumah itu jual semua, kasih uangnya ke gereja. Saya punya 2 laptop waktu Pada saat itu. jual, kasih duitnya ke gereja semua. Wah. Pastor, sepertinya kelihatannya kayak mudah ya. Kayak gampang, tapi kan gak mudah pasti Pastor pada saat itu menjalaninya ya. Apa yang menjadi semangat Pastor pada saat itu? Tetap harus baju jalan pergi gitu kan. Kedengarannya tadi dari mana? Dari Jogja terus ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat ke Batam. Ya, ke Medan. Ke Medan dulu. Medan. Nah, Malaysia itu nggak mudah loh, Pastor. ya, Apa bolak-balik. yang bikin Pastor akhirnya tetap on fire pada saat itu? Saya waktu selesai kuliah nggak mikir yang lain ya. Saya cuma mikir bangun rumah Tuhan aja, itu yang ada di hati saya. Saya nggak mikir duit, nggak mikir apa-apa, cuma ada itu. Bahkan waktu saya lulus itu kan tes PNS di NTT itu tiap bulan Oktober ya. Mulai Agustus sampai September itu tiap tahun mama saya pasti telepon suruh pulang. Pujuk untuk pulang. Dari saya umur 22 sampai umur 35 tahun baru ibu saya berhenti nelpon karena sudah nggak bisa lagi. Iya, menahan ya. Tapi ya hati untuk rumah Tuhan ya, itu yang saya ingat terus. Hati untuk rumah Tuhan. Dan akhirnya saya bisa kuliah di sana pun ya, waktu di ibadah itu Tuhan ngomong, tahun depan kamu akan sekolah di sini ya. Tadi saya bilang. Saya jual, ngikutin, tiba-tiba berapa bulan kemudian ada teman telepon dari Australia. Saya mau biayain kamu semua, biaya kamu ke sana.
Oke. Biasanya sekolah itu free di Wow. Singapura itu ada yang biayain dari Berapa tahun Australia. Pastor di sana? Setahun. 1 tahun. Setahun ya. Ya itu lumayan lah biayanya. Bukan lumayan ya Pastor ya. It's like a miracle ya. Maksudnya Ya, saya- banyak mungkin teman-teman kita atau sobat-sobat SIC di luar sana ya. Nah ini dia yang kita harus punya nih dari Pastor Sam. Kadang kita udah nyerah sama keadaan gitu ya. Kadang kita ngelihat keadaan, aduh kayaknya udah nggak mungkin deh gitu ya. Tapi kita lihat nih bukti nyata Pastor Sam ya. Sampai dengan saat ini Tuhan pelihara terus gitu ya Pastor. Hebat banget Pastor. Terus di tahun 2018 nih, berdasarkan agen informasi Sobat SIC, mana suaranya agen? Oke. Nah, kita dapat informasi mengenai bahwa Pastor ini mendirikan suatu komunitas gereja Iya. tahun 2018. Nah itu kan pastinya dari nol tuh, Dari nol, nggak mudah. Gimana tuh boleh ceritain Pastor? Jadi sebelum itu saya di gereja saya yang lama, saya tahu memang Tuhan sudah arahkan saya. Jadi saya pulang dari Singapura itu saya juga sambil kerja, Oke. melayani. Tapi di tahun 2018 itulah. Jadi istri waktu nikah dengan saya itu saya full timer, tapi kerja juga. Ya jadi dikasih untuk waktu untuk berusaha. Jadi saya nggak ngambil uang dari gereja, tapi dari kerjaan. Ya. Di 2018 itulah dapat suara Tuhan dalam hati saya untuk full ke sini ngarahin hidup sepenuh waktu melayani Tuhan. Ngerintis gereja untuk Merintis kali ini gereja. ya. Itu di Jogja Di ya? Jogja. Jadi di saat itu saya di gereja saya yang lama saya sudah youth pastor. Oke. Istilahnya semua sudah jalan, sudah ya semua sudah enak lah. Ya. Dari segi keuangan juga. Tapi kok harus memulai lagi ya. Ya. Dan akhirnya saya minta tanda dari Tuhan kalau memang Tuhan mau saya lakukan ini. Saya tutup toko saya semua, saya jual. Saya minta tanda, saya cuma minta satu, kasih saya mentor. Kalau memang Tuhan mau saya ngerintis, saya butuh mentor yang bisa bimbing saya. Saya nggak mau sekedar hanya mendirikan gereja tapi nggak punya dampak gitu kan. Dan akhirnya berapa waktu kemudian ada teman saya dari City Harvest, Pastor Bobby, kepala sekolahnya SOT yang saat ini ya, telepon saya, ketemu di Jakarta. Ketemu di sana ada Pastor Aris, ada Pastor San, istrinya Pastor Kong, ajak di bawah naungannya City Harvest. Bayangkan baru mau memulai ditemukan dengan begitu. Saya tahu ini Tuhan. Jalannya Ini Tuhan. Yes. Ini Tuhan. Dan waktu itu ya kita nggak punya apa-apa. Saya dengan istri nggak punya apa-apa karena toko sudah tutup. Kita cuma mau memulai gereja, nggak punya apa-apa. Saya punya istri, 2 orang anak masih kecil-kecil semua, nggak ada duit. Tiap hari ya udah berseru sama Tuhan lah, berserah sama Tuhan, Tuhan tolong. Kita mulai komsel bertumbuh, mulai gereja. Dengan anak-anak yang tadi di foto itu ya. Waktu kita lihat gedung untuk mau pakai buat ibadah, mereka bilang ini nanti bayarnya gimana? Akhirnya kita mau pilih yang kecil sebenarnya 500.000, isinya cuma 15 orang. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh iman dalam hati saya, ambil aja yang paling besar. Ambil aja yang paling besar. Paling Pada saat besar. itu Harganya berapa lebih rate-nya? mahal. Harganya berapa Pastor? Waktu itu sekitar 750 ya. Per sekali Kali. ibadah. Oke. Bukan seharian ya? Enggak, per sekali ibadah. Per sekali ibadah. Oke. Ya, buat kita itu banyak, mau 500.000 juga banyak. Ya. Betul. Akhirnya kita ambil. Tapi sejak kita mulai gereja dari saat itu ya sampai sekarang, nggak pernah kita bermasalah tuh dengan bayar hotel. Luar biasa. Dengan orang-orang yang ada sekarang. Yes. Ya, jadi tadi yang kenapa ya Iya. on fire. Iya. Saya udah lihat banyak Tuhan bekerja. Yes. Melihara, Betul. buka jalan, Betul. ditolong. Jadi kalau mau khawatir udah nggak mungkin lagi ya. Iya, betul. Hanya Karena mungkin ada mengalami tantangan sendiri ya, lebih Pastor, ya? besar, tantangan Betul. lebih besar. Tapi kayak sekarang ya kita ibadah, sekali ibadah harus bayar 2 juta. Tantangannya lebih besar, tapi Betul. prinsipnya sama. Tuhan yang sama. Kalau dia tolong kita di waktu kemarin, dia juga akan tolong lagi. Ya, Yes, itu yang buat that's saya right. exciting dengan hidup. Ada tantangan ya. Pasti Tuhan tolong lagi. Yes, betul. Karena itu penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, selalu sama untuk selama-lamanya ya. luar Oke, biasa. Pastor. tantangannya di usia. Semakin muda kita jangkau orang. Masa depan dari pelayanan. Jadi kalau saya Tuhan percayakan anak muda, ya udah itu yang saya urus.
duka-dukanya banyak ya. Dongeng-dongeng, tapi ini bukan dongeng sobat SIC ya. Ini kenyataan bener ada ya Pastor ya. Semua khotbah mereka bisa cari